Saya pakai sendal. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Satya Husada dari Satu Indonesia News Network. Malam ini saya sudah bersama Bang Haryadi Nasution, salah seorang tim pengacara Munarman, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam yang saat ini sedang ditahan di Mapolda atas tuduhan terlibat dalam terorisme. Baik, kita langsung saja dengan Bang Haryadi. Selamat malam Bang Haryadi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya sehari ini dari kemarin mungkin sibuk dan lelah ya Bang Haryadi menghadapi situasi Bang Munarman yang tiba-tiba dijemput oleh Densus 88 dengan tuduhan terorisme ya. Ya. Saat ini Bang Munarman apa sudah bisa ditemuin? Iya, sampai hari ini ya belum bisa kita temui karena emang pihak kita juga dari pihak keluarga, terus lawyer juga mau memberikan kayak makanan ya. Jadi kita nggak tahu nih Bang Munarman ini udah makan atau belum gitu loh. Karena yang sepengetahuan keluarganya kayaknya dia nggak mau makan di tempat atau dari yang lain selain dari pihak keluarganya itu atau pihak kuasa hukumnya gitu. Oh, jadi sampai sekarang belum bisa ditemui ya? Belum bisa ditemui. Ya. Dan belum boleh diberi makanan dari luar? Sebetulnya boleh aja dikasih makan dari luar, boleh aja. Dari karena kan maksudnya? Karena kan gini, dasarnya itu kan dari pihak polisian sesuai dengan undang-undang teroris ya, itu pasal 28 itu penyidik melakukan penangkapan ya kan terkait terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana teroris berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu 14 hari. Gitu loh. Kalau dulu kan undang-undang teroris yang lama kan 7 hari. 7 kali 24 jam. Kalau ini kan 14 hari. Tapi itu kan untuk melakukan penangkapan. Bukan berarti tidak boleh mendapatkan pembelaan dari kuasa hukum gitu loh. Jadi kuasa hukum yang dari awal sejak ditangkap udah boleh dia melakukan sebagai kuasa hukum, tugasnya dia sebagai pengacara untuk mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gitu. Karena itu haknya setiap tersangka seperti itu kayak gitu. Ya, Polda Metro Jaya. Jadi terkait yang dibilang tadi sama Mas Eko kan udah tersangka ya, iya. Nah, dia udah tersangka, jadi kalau kita merujuk pada undang-undang hukum acara pidana ya kan, penetapan status tersangka juga harus berdasarkan 2 alat bukti ya minimal yang disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya gitu loh. Sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 ya kan, garing PPU Min 12 garing 2014 ya kan, pada tanggal 28 April 2015 itu amar putusan Mahkamah menyebutkan prasa bukti permulaan ya yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 ya kan tentang hukum acara pidana ya kan, itu harus disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, dipanggil dulu secara patut kayak gitu. Ini belum pernah dipanggil. Belum pernah dipanggil
ya kan diminta terkait klarifikasi dan sebagainya, ya ini udah tahu-tahu dijemput, dibawa dan digeledah ya rumahnya dan ada kantor yang di Pertamburan gitu. Kemudian 2 alat bukti tadi apa sudah ada? Ya, kita nggak tahu, ya itu dari penyidikan 2 alat buktinya itu apa gitu loh. Pengacara belum pernah dijelaskan soal 2 alat bukti. 2 alat bukti, ya kalau belum 2 alat bukti itu kan dari polisi yang tahu kayak gitu. Jadi makanya sebetulnya kalau di dalam undang-undang teroris juga itu jelas kan dalam pasal 26 ya undang-undang teroris ya itu ayat 1-nya pasal 26 itu untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup ya itu penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen ya kan. Di ayat 2-nya penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud ayat 1 memang harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri gitu. Jadi ini yang akan dilakukan. Jadi gini loh, kalau emang dia punya bukti permulaan yang cukup, terus data intelijen terkait itu kasus itu emang harus diminta dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri gitu loh. Jadi diverifikasi dulu sama mereka. Barulah dalam ayat 3 pasal 26 itu kan jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan ada alat bukti permulaan yang cukup, maka ketua pengadilan segera memerintahkan melaksanakan penyidikan. Jadi perintah penyidikan itu memang dari pengadilan. Oh, ini khusus untuk kasus terorisme ya? Teroris. Jadi hukum acaranya ya seperti itu. Gitu. Ini untuk mencegah ya dalam hal ini tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik di luar ketentuan hukum. Jadi memang harus mengikuti jalur melalui undang-undang teroris ya terkait kasus teroris yang pada dalam pasal 26 kayak gitu. Dan itu dilakukan atau tidak oleh polisi tahapan-tahapan itu? Ya kalau dilakukan oleh polisi ya kan pasti kan dituangkan dalam surat penangkapan telah melakukan proses itu dan sebagainya kan gitu. Artinya banyak hal yang tidak dilakukan tapi tiba-tiba iya. Dan itu kan dia belum pernah dipanggil kan dia seorang advokat. Kalau dalam undang-undang advokat itu ya itu pasal 5 Undang-Undang 18 2003 tentang advokat bahwa advokat adalah penegak hukum. Ya, juga dia penegak hukum yang bebas mandiri ya kan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi alangkah elegannya kalau proses penyidikan itu ya dipanggil secara patut dia akan datang ya kan dipanggil gimana terkait sama yang disangkakan sama dia yaitu pembaiatan yang ada di Makassar itu dijelasin sama dia kan toh itu juga udah viral juga kan ada beberapa TV yang menayangkan itu kan bahwa dia pernah menjelaskan juga dia posisinya di situ sebagai narasumber pembicara untuk sebuah seminar ya gitu yang dilaksanakan oleh mungkin dari EPI-nya Makassar kayak gitu kan gitu. Tapi posisi sebagai pengacara ketika menghadapi sebuah kasus gitu itu tetap berlaku tahapan-tahapan dipanggil untuk dimintai keterangan gitu. Itu tetap berlaku posisi sebagai penegak hukum tuh ya. Ya, justru di situ harusnya seperti itu gitu loh. Karena kan ini kan gini. Ini kan yang dilakukan, misalnya taruh yang dituduhkan kepada Pak Munarman ini, klien kita itu tidak dalam kondisi tangkap tangan ya. Ya kan dia melakukan tangkap tangan kejahatan tertangkap tangan kan gitu ya. Iya. Benar nggak? Jadi pada penangkapan Najib Munarman ya belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai calon tersangka atau penangkapan juga enggak bukan termasuk kategori tangkap tangan gitu loh. Jadi habis melakukan terus dia ditangkap kan gitu. Enggak. Kan dia udah pernah klarifikasi ini terkait ini dengan
beberapa stasiun TV dan media kayak gitu. Jadi patut diduga oleh polisi dia udah tahu Bang Munarman ini udah pernah menjelaskan gitu. Karena karena Pak Munarman ini yang apa? Yang dituduhkan, dia makanya menuduh itu yang harus menanya atau meminta klarifikasi gitu. Dan sejauh ini tuduhan polisi hanya yang itu ya, hadir dalam pembayatan. Ya. Tidak ada yang lain. Ya, hadir dalam pembayatan itu. Di beberapa kota itu saja ya. Iya. Berdasarkan pengakuan dari beberapa orang yang katanya. Ya, yang emang dia ngaku dan Pak Munarman ditanya ini dia nggak kenal sama orang-orang ini. Karena waktu pas orang-orang ini jadi anggota EPI, kalau menurut keterangannya, ya dari Pak Munarman, ya sebelum dia jadi masuk ke organisasi EPI ini, ormas EPI, orang-orang ini udah nggak ada, gitu. Udah keluar dulu, baru Pak Munarman masuk, gitu. Kemudian upaya apa yang akan dilakukan oleh tim pengacara untuk katakanlah membebaskan Bang Munarman? Ya kalau kita kan secara itu ada di dalam hukum acara itu kan jelas kita akan melakukan upaya hukum pra peradilan kan gitu terkait prosedur penangkapannya tidak sah secara hukum ya dengan ditetapkannya dia sebagai tersangka itu. Jadi kita melakukan pra peradilan kayak gitu. Kapan diajukan Bang ke sesegera mungkin karena kan ini sebetulnya ini yang harus kita persiapkan dulu semuanya matang ya kan baru kita mengajukan nanti kita bikin sebelum itu ada press release juga yang kita ya bagikan nanti untuk teman-teman wartawan. Optimis bisa menang kalau melihat dari pra peradilan yang diajukan untuk Habib Rizik kemarin aja juga ditolak ya. Kalau kita ini posisinya kan kuasa hukum ya. Jadi itu kita hak hukum ke klien kita yang kita bela kan. Gitu loh. Jadi ya kita berusaha seobjektif mungkin dan optimis menang ya. Ya kita harus optimis gitu loh. Karena upaya yang kita lakukan itu ya adalah sebuah upaya penegakan hukum kan gitu. Bisa diceritakan Bang Aryadi kemarin itu prosesnya ketika mulai dari polisi datang, kemudian sampai akhirnya yang kita bisa lihat di video itu tersebar luas yang Pak Munarman dipegang kanan kiri, ya didorong untuk kemudian masuk ke mobil. Sebelumnya bisa diceritakan polisi Densus 88 datang kemudian ngapain sampai akhirnya membawa pergi itu. Ada perbincangan permintaan untuk baik-baik, ayo ikut misalnya begitu. Ya kalau kita ini hanya dapat keterangan dari pihak keluarga, ya. Jadi kalau kita pas datang ke situ, pihak kepolisian udah nggak ada, gitu kan? Bagaimana menurut keluarga, Pak? Bang? Jadi kalau menurut keluarga ya di rumah dalam posisi digeledah kan untuk diambil beberapa buku-buku ya gitu ya terkait dengan itu. Jadi datang langsung menggeledah gitu ya? Ya enggak bicara dulu kan terus saya juga nggak begitu nggak tahu pembicaranya seperti apa yang jelas kan mereka datang itu dengan beberapa orang gitu kan untuk menggeledah terus memberikan surat juga gitu loh bahwa ada surat terkait surat pemberitahuan penangkapan ya dan surat bukti jadi ini bukti penerimaan barang bukti ya terus sama perintah penangkapan jadi ada 3 surat yang diterima oleh keluarga begitu. Daftar barang bukti apa aja yang dibawa? Jadi daftar barang bukti sendiri ya buku-buku aja, rata-rata buku-buku. Ya. Daftar barang bukti. Ada buku tentang jihad katanya ya? Ya, iya, gitu.
Jadi buku peranan iman jihad dan ciri-ciri mukmin gitu-gitulah. Terus ada ideologi Islam. Terus Buku itu terlarang nggak kira-kira? ya kalau menurut ya kita sih lihatnya sah-sah aja karena kan ini kan Dijual bagian dari ilmu pengetahuan ya. dan Dan dijual bebas itu ya? iya gitu. Jadi nggak ada kaitannya sebetulnya dengan ini kan yang di apa sita ini kan buku-buku yang emang beredar yang umum aja gitu loh. Di Indonesia ada bisa dibeli di beberapa tempat gitu, nggak ada masalah. Kemudian soal mata yang diikat itu apa maksudnya, Bang? Nah itu yang kita pertanyakan juga, apa tujuan dan maksudnya sampai Itu diikat kepala. bukan masker yang naik ke mata, bukan ya? Bukan. Itu sengaja ditutup gitu. Harusnya kan mulut yang ditutup ya, kok ini kok mata gitu. Iya. Biar apa? Biar nggak ngelihat atau apa gitu kan? Biar kelihatan apa gitu kan? Kita juga nggak paham. Kalau yang kita sering tonton di film kan mata ditutup itu kalau untuk menghilangkan jejak kemana dibawa gitu ya. Iya. Asal sama. Ternyata dibawanya ke Mapolda Metro Jaya ya, tahu aja jalan menuju ke sana gitu. Iya, dia tahu. Dia kan udah tahu. Biasa ke Polda juga. Sejauh ini tidak ada penjelasan polisi apa maksudnya itu. Nggak tahu. Kita belum pernah nanya. Pihak pengacara melihat ini apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Apakah betul persoalan hukum atau politis? Ya justru ini ya apa kita juga menanyakan kok baru sekarang kan ini kan informasi kasus itu kan terkait ini kan tahun 2016 ya kalau nggak salah ya, ya kan? Kok baru sekarang gitu loh ininya dimunculkan gitu kan kasus ini kan? Mungkin terkait dengan Makassar kemarin kali, enggak? Ya ya pasti ada kaitan dengan itu gitu. Cuman kenapa diproses baru sekarang, ya kan? Di saat Pak Munarman ini memang lagi kritis, sangat kritis sekali, ya kan, terhadap penegakan hukum, ya kan. Terus terutama dia lagi dalam proses pembelaan ya, pembelaan hukum terkait Habib Rizik kan dia salah satu kuasa hukum juga kan gitu. Dan terkait juga dari kuasa hukum sebagai untuk kasus terbunuhnya 6 laskar FPI itu gitu. Apakah ini bakal melemahkan tim kuasa hukum untuk Habib Rizik ini, Bang? Setelah Bang Munarman tidak terlibat lagi. Ya walau alam bisawab ya, tapi yang jelas ya kita akan melakukan upaya hukum yang emang sesuai dengan koridor hukum gitu. Itu aja yang kita berjuang. Jadi kalau tugas kita hanya berjuang aja. Jadi menang kalah itu bukan urusan kita. Kabar terakhir dari dalam tahanan proses apa yang sudah dilakukan terhadap Pak Munarman? Belum ada kita informasi itu. Malah kita masih memikirkan gimana caranya bertemu dengan Pak Munarman dan kondisi dia dalam sehat walafiat atau gimana. Terus makannya seperti apa kan gitu. Karena kan pesan dari pihak keluarga kan itu. Apa dia mau makan gitu loh di sana. Apa dia sahur juga, apa dia buka juga, kan? Dengan makanan gitu, yang masih diperdebatkan dalam pertanyaan ini belum ada jawaban itu sebetulnya kayak gitu. Itu terkait temuan di Petamburan yang katanya ada bubuk tapi kemudian dibantah bahwa itu bubuk deterjen, itu gimana ceritanya? Ya kalau keterangannya dari pihak kepolisian itu kan ada apa sih aseton apa gitu ya. Itu kan itu isinya kalau nggak salah ada aseton, soda api sama deterjen gitu. Itu biasa mereka pakai untuk membersihkan masjid dan sebagainya. Kalau untuk acara-acara kayak misalnya habis kebanjiran yang susah, ya kalau di Bukalapak ada
dicari Bukalapak atau Tokopedia itu 35.000 sampai 40.000 itu seliter harganya. Dijual umum aseton, lah. Iya, dijual umum. Dan aseton itu bahasa kerennya ya, maksudnya bahasa ilmiahnya. Kalau itu sebetulnya buat kutek kalau ibu-ibu, maksudnya kuku ibu-ibu yang habis pakai kutek itu tuh pembersihnya itu aseton. Jadi kalau misal dikaitkan dengan wah ini aseton, soda api, deterjen ini buat ya semua juga punya, ada yang punya aseton, ada punya soda api gitu loh. Ya kalau mau dikait-kaitkan ada misalnya gitu, ini ada pisau apa nih, pisau dapur, ini bisa buat ngebunuh ya kan, buat masak kalau kayak gitu. Misalnya bisa meledak ya gas LPG atau gas yang 3 kilo atau gas yang 10 kilo ya sama juga bisa meledak. Jadi kalau tergantung mau digiring kemana barang ini, jadi apa kan gitu. Kalau dia perlukan buat baik, kebaikan ya baikan yang hasilnya. Kalau ini buat kejahatan, ya kejahatan jadinya kan gitu. Tinggal nanti diarahkan kemana ini. Iya, rasanya cukup sementara, Bang Haryadi. Iya, Mas Eko. Terima kasih atas bincangnya. Baik pemirsa Satu Indonesia News Network, terima kasih. Kita tadi sudah bersama Bang Haryadi Nasution, salah seorang tim pengacara Munarman. Sampai bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.